Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan penuh berkah. Hari ini, dunia Islam akan berbagi kisah inspiratif tentang fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Pengungkapan fitnah lebih kejam dari pembunuhan bukan sekedar pepatah, melainkan peringatan serius terhadap dampak buruk dari penyebaran tuduhan palsu atau kabar bohong. Dalam kehidupan sosial, fitnah dapat merusak reputasi, nama baik, dan bahkan kehormatan seseorang secara permanen. Berbeda dengan pembunuhan yang mengakhiri kehidupan secara fisik, fitnah bisa membunuh karakter seseorang saat ia masih hidup, menjadikannya dijauhi, dihina, bahkan dihancurkan secara perlahan oleh opini publik. Fitnah bekerja diam-diam, namun menghancurkan secara luas. Ia menyebar dari mulut ke mulut, dari telinga ke telinga, lalu menetap di hati dan pikiran banyak orang. Dalam banyak kasus, korban fitnah kehilangan kepercayaan masyarakat, kehilangan pekerjaan, rusaknya hubungan keluarga, dan tersiksa secara batin. Luka akibat pembunuhan bisa berhenti ketika nyawa dicabut, tetapi luka akibat fitnah bisa berlangsung seumur hidup, membuat korban hidup dalam penderitaan dan kehancuran batin. Dalam surat Al-Baqarah ayat 191 disebutkan, dan fitnah itu lebih besar dosanya daripada pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa menyebarkan kabar bohong atau tuduhan palsu dapat menyebabkan kerusakan sosial yang lebih luas dan merusak sendi-sendi keadilan serta perdamaian dalam masyarakat. Fitnah bisa menjadi awal dari konflik, bahkan peperangan. Fitnah juga memiliki dampak domino. Satu kisah bisa melahirkan banyak kisah lainnya. Orang-orang yang mempercayai fitnah ikut menyebarkannya, hingga akhirnya sulit diketahui mana yang benar dan mana yang palsu. Korban menjadi bulan-bulanan tanpa diberi kesempatan untuk membela diri. Bahkan ketika kebenaran terungkap, nama baik yang telah hancur sulit untuk dikembalikan ke semula. Dunia memberi maaf, tapi tidak selalu memberi lupa. Lebih tragis lagi, fitnah sering digunakan sebagai alat politik dan kekuasaan. Dalam sejarah, kita melihat tokoh-tokoh besar yang dijatuhkan bukan dengan senjata, namun dengan tuduhan-tuduhan yang belum tentu benar. Dalam lingkup sosial yang lebih kecil, fitnah bisa muncul karena iri hati, persaingan, atau keinginan untuk menjatuhkan orang lain. Tanpa adanya kontrol hati dan akhlak, manusia bisa terjebak menjadi penyebar fitnah tanpa disadar. Bagi si penyebar fitnah, akibatnya pun tidak ringan. Dalam Islam, menyebarkan fitnah adalah dosa besar yang dapat mendatangkan azab Allah. Rasulullah pernah mengingatkan bahwa seseorang bisa masuk neraka hanya karena ucapan lidahnya. Lidah yang tidak dijaga bisa menjadi lebih tajam dari pedang, dan luka yang ditimbulkannya bisa lebih dari luka fisik. Oleh karena itu, menjaga lisan adalah tanda dari keimanan dan kematangan seseorang. Di tengah era digital seperti sekarang, fitnah bisa menyebar lebih cepat dan lebih luas melalui media sosial. Satu unggahan kebohongan bisa menjangkau ribuan, bahkan jutaan orang dalam hitungan detik. Dunia maya seringkali menjadi tempat yang subur bagi fitnah karena minimnya verifikasi dan tingginya emosi. Pentingnya sikap tabayun, memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya sebagai benteng moral bagi masyarakat yang ingin hidup damai dan adil. Pada akhirnya, fitnah bukan hanya merugikan individu, tapi merusak tatanan sosial. Ia menumbuhkan rasa curiga, memecah perpecahan persaudaraan, dan menumbuhkan kebencian. Oleh karena itu, fitnah disebut lebih kejam dari pembunuhan. Menghindari fitnah adalah bentuk cinta terhadap sesama manusia. Menjaga lisan dan hati dari prasangka buruk adalah bentuk ibadah yang tak kalah mulia. Dunia membutuhkan lebih banyak orang yang menjaga kebenaran, bukan penyiaran. Salurkan wakaf Anda di sini. Bank BRI 066901001398307 atas nama Yayasan Wakaf Khaira Zadina. Salurkan wakaf pakaian bekas Anda untuk korban bencana melalui kami. Kami siap mencuci dan merapikan sebelum disalurkan.